Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni. Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, pada langkah pertama di sini saya akan kumpulkan bahan apa saja yang saya pakai dalam pembuatan alat tekuk plat manualnya ya. Dan perlu diketahui dari bahan yang dipakai dan ukuran yang saya pakai dalam video ini semuanya bebas ya sobat kreatif. Jika sobat kreatif mau membuatnya, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Tidak harus sama seperti yang saya buat di video ini ya. Karena saya membuat alat ini untuk pesanan bos dari Batam, alhamdulillah, dan alhamdulillah juga ya sobat kreatif sudah diizinkan saya untuk membagikan step by step pembuatannya di channel saya. Semoga bisa kita pelajari bersama-sama ya. Jadi simak sampai habis videonya ya sobat kreatif. Jadi intinya saya sesuaikan juga dengan pesanannya, insya Allah bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan inilah bahan-bahan yang akan saya pakai dalam pembuatan alatnya. Yang pertama di sini saya akan pakai besi siku ukuran 50 x 50 ketebalan 5 mm ya. Terus pipa ukuran diameter 20 mm plus asnya ya ukuran 14 mm. Terus pakai plat bulat diameter 6 cm tebal 6,5 mm ya sobat kreatif. Lalu di sini as diameter 11 mm ya sobat kreatif plus bosnya, plat ukuran 5 x 8 mm, terus plat 3 x 8 mm, dan yang terakhir di sini saya pakai plat 6 x 8 mm ya sobat kreatif. Dan itulah bahan-bahan yang akan saya pakai dalam pembuatannya. Sekarang kita langsung mulai saja ya sobat kreatif pada langkah proses pertama pembuatan alatnya. Oke, untuk langkah pertama di sini saya akan siapkan besi sikunya yang sudah saya potong ya dengan ukuran 120 cm sebanyak 2 buah ya sobat kreatif. Saya akan mulai proses pemasangan engsel pada besi sikunya. Kita coba kurangi dengan tanda terlebih dahulu ya bagian kedua sisi besi sikunya dengan jarak masing-masing 6 cm. Lalu kita tandai menyamping ya menyesuaikan ukuran engsel yang akan dibuat. Di sini saya akan pakai bahan engsel memakai pipa ukuran 20 mm ya sobat kreatif. Jadi kita sesuaikan tandanya dengan pipanya ya. Selanjutnya saya akan potong mengikuti tandanya yang sudah dibuat. Jika sudah, kita buat coakan di kedua besi sikunya dengan jarak yang sama 6 cm ya, dan sudah sesuai juga dengan ukuran pipanya. Selanjutnya saya akan siapkan beberapa potongan untuk engselnya ya sobat kreatif. Kita lebihkan dengan panjang 2 cm dari ukuran coakan pada sikunya ya. Dengan potongan pipa ukuran 4 cm sebanyak 4 buah dan as dengan panjang 8 cm 2 buah karena ukuran coakannya 6 cm ya sobat kreatif. Oke, dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Jadi dilebihkan 2 cm, selanjutnya kita las satukan pada besi sikunya ya. Baiklah sobat kreatif, pada bagian ini, pada bagian pemasangan engsel, saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu dan menurut saya penting, apalagi pada pembuatan alat penekuk plat seperti ini ya. Sobat kreatif, kalau mau mencoba membuatnya di rumah atau di bengkelnya, selalu perhatikan posisi engselnya harus benar-benar sejajar ya. Posisi rapat besi siku ketika posisi terbuka harus rata, dan ketika ditekuk rapatnya harus sama ya sobat kreatif dengan posisi terbuka. Biasanya dalam pemasangan engsel selalu ada kendala tarik-menarik yang akan buat jarak rapat tidak sama ketika dibuka dan ditekuk ya. Itu karena tidak lurus satu sama lain pada engselnya. Terus pada bagian kedua bilah besi sikunya, karena salah satunya akan kita matikan, jadi jangan terbalik posisinya ya. Bagian yang dimatikan posisikan pada bagian luar engselnya seperti yang saya sudah kasih tanda pada videonya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, kita lanjutkan kembali sobat kreatif. Sekarang saya akan proses bahan selanjutnya, dan di sini saya sudah siapkan plat ukuran 5 x 8 mm dan plat 6,5 x 8, dan yang akan saya pakai yang plat ukuran 5 x 8-nya ya. Karena plat yang 6,5 x 8 buat nanti kita proses di akhir ya sobat kreatif, atau di part kedua videonya. Yang pertama di sini saya akan buat tanda potong dengan panjang 20 cm sebanyak 2 buah ya. Dan di salah satu sisinya saya akan buat tanda garis untuk sebuah lubang dengan jarak 2,5 cm atau setengah dari ukuran lebar platnya ya. Untuk ukuran diameter lubangnya kita samakan dengan ukuran engsel yang sudah dipasang ya sobat kreatif.
Jika sobat kreatif sudah pernah menyimak video saya yang sebelumnya pada pembuatan alat yang pertama ya, untuk membuat lubang diameter besar seperti ini saya memakai cara dicoak dengan gerina manual. Itu untuk salah satu pilihan jika sobat kreatif belum mempunyai mata bor bit seperti ini ya. Bisa pakai cara manual, tapi jika sobat kreatif sudah mempunyainya bisa lubangi dengan bor bit agar lebih mulus ya untuk hasilnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan buat potongan plat dengan ukuran 6 cm 2 buah ya, dan saya akan tempatkan pada bagian plat yang sudah dilubangi. Lalu saya akan buat lubang untuk baut 12 pada plat yang 6 cm nya ya, masing-masing 4 titik dengan mata bor ukuran 8 mm ya sobat kreatif. Untuk langkah selanjutnya saya akan potong plat yang sudah saya lubangi ya, tepat pada bagian tengah lubangnya seperti ini. Karena lubang 20 mm ini kegunaannya untuk penjepit atau klem engselnya ya. Untuk bagian selanjutnya saya akan potong kembali plat dengan ukuran 20 cm sebanyak 2 buah ya sobat kreatif. Lalu saya akan buat lubang ukuran 10 mm pada bagian masing-masing sisinya. Plat ini untuk kaki-kaki alatnya ya sobat kreatif. Jika sudah, sekarang kita satukan dengan plat klem engselnya ya sobat kreatif. Oke, dan seperti ini kurang lebih yang saya buat. Sekarang saya akan siapkan beberapa potongan plat yang sudah dikasih lubang ukuran 8 mm dengan ukuran 2,5 cm sebanyak 4 buah dan ukuran 6 cm sebanyak 2 buah ya sobat kreatif. Untuk selanjutnya kita pasangkan terlebih dahulu plat yang ukuran paling kecil dengan posisi seperti ini. Lalu saya akan pasang tepat lurus pada bagian belahan kleman untuk engselnya ya, seperti ini ya sobat kreatif. Ini untuk kupingan baut klemannya ya. Lalu untuk plat yang ukuran 6 cm kita pasang pada bagian salah satu kupingan dengan posisi berhadapan satu sama lainnya ya. Oke, sekarang saya akan potong kembali plat dengan ukuran 20 cm sebanyak 2 buah, lalu ukuran 15 cm sebanyak 2 buah, dan ukuran 8 cm sebanyak 2 buah juga ya sobat kreatif. Untuk yang pertama saya akan proses yang ukuran 15 cm. Saya akan buat satu lubang pada bagian sisi platnya dengan jarak 2,5 cm dan 4 titik lubang pada bagian sisi lainnya dengan jarak 5 cm ya, dan ukuran lubang 8 mm seperti ini. Sekarang kita proses yang ukuran 20 cm nya ya. Kita buat lubang yang sama seperti pada plat yang ukuran 15 cm, hanya untuk lubang yang satunya saya lubangi dengan ukuran bor 10 mm ya sobat kreatif.
Oke, sekarang kita proses potongan plat yang paling terakhirnya ya sobat kreatif, yang 8 cm. Kita tempatkan tepat pada bagian lubang yang 10 mm nya ya. Lalu saya akan buat lubang baut pada platnya masing-masing 2 titik seperti ini. Oke, jika sudah saya akan coba pasang atau rakit terlebih dahulu keseluruhannya sebelum kita pasang bagian yang ini ya, agar sobat kreatif bisa paham dengan rinci apa yang sedang saya buat dan sistemnya seperti apa. Baiklah, dan pada bagian sisi besi sikunya saya akan coba buat 2 buah lubang dengan jarak yang sama ya seperti ini, dengan ukuran 8 mm ya seperti ini. Untuk lubang yang pertama kita pakai untuk penahan atau untuk mematikan salah satu sikunya ya sobat kreatif. Di sini saya akan pakai baut untuk penguncinya. Lalu pada lubang yang satunya lagi ini untuk nanti di part kedua ya sobat kreatif, kita buat untuk stopper atau setelan pada alat penekuknya. Karena pemesannya meminta alatnya dilengkapi stopper, jadi kita siapkan buat lubangnya dulu ya sobat kreatif. Jika sudah, selanjutnya saya akan satukan plat yang kita proses terakhir yang tadi ya dengan penyangga engselnya tepat pada bagian bawah keleman engselnya seperti ini ya untuk posisinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini saya siapkan 2 buah potongan besi siku yang sudah saya kasih lubang ukuran 8 mm dengan ukuran 5 cm ya. Dan potongan plat yang sudah saya kasih lubang juga dengan ukuran yang sama 5 cm. Potongan besi ini untuk dudukan handle alat penekuknya ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita pasang dengan posisi seperti ini pada besi siku yang dimatikan ya sobat kreatif, yang sudah kita matikan tadi. Untuk jarak diatur saja ya bagaimana nyamannya. Baiklah, dan pada bagian terakhir video part pertama ini kita siapkan as dengan panjang 25 cm lengkap dengan pipa ukuran 16 mm nya ya. Ini untuk handle dan pegangannya. Saya akan coba pasang pada dudukan yang sudah disiapkan ya seperti ini. Baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya bagikan pada video pertama ini. Tidak jauh beda dengan alat tekuk plat yang saya buat pertama, sama-sama dengan sistem baut ya per tiap bagiannya, karena saya mendesain alat ini agar bisa dibongkar pasang menyeluruh untuk per tiap bagiannya. Mungkin yang jadi pembeda pada alat ini ada tambahan stoppernya ya sobat kreatif. Oke, dan semoga bisa dipahami dengan mudah oleh semuanya. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan secara langsung, apalagi bisa dikembangkan lebih baik daripada yang saya buat. Mohon maaf dari banyaknya kekurangan dari bahasa dan praktek, karena saya juga insya Allah masih belajar. Jadi kita di sini belajar bareng ya sobat kreatif. Ditunggu untuk video part keduanya ya. Oke, salam semangat untuk semuanya. Perbanyak hal positif, karena ribuan kebaikan akan sulit menghapus nilai keburukan, tapi satu keburukan akan mudah merubah nilai semua kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.